Ya, salah satu tanda bahwa seorang hamba dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala saat hamba tersebut dimudahkan untuk menerima Islam dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Niku tanda, salah satu alamat bahwasanya orang itu dikehendaki hidayah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa ma yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan au dayyikan haraja. Yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka orang itu akan dijadikan dadanya lapang, dan luas untuk menerima Islam. Sedangkan seorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya itu sempit untuk menerima Islam. Jadi jamaah sekalian, bahwa salah satu tanda seorang hamba itu akan dikehendaki hidayah, akan dikehendaki kebaikan, akan menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat, itu salah satu tandanya dia dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam sebagai agama. Itu luar biasa. Baik dia asalnya sebagai seorang non-muslim kemudian masuk dalam Islam, ataupun dia seorang yang memang asalnya sudah seorang muslim. Karena seorang yang terlahir dari orang tua yang muslim itu otomatis muslim, walaupun sepanjang hidupnya tidak syahadat, karena dia sudah terlahir dari bapak dan ibu seorang muslim. Nah, dua kelompok ini, seorang yang asalnya non muslim kemudian masuk Islam, atau seorang yang asalnya memang sudah muslim, dua kelompok ini sama-sama orang-orang yang menerima Islam, lapang dadanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya luas untuk menerima agama Islam. Maka ini merupakan tanda yang sangat nyata bahwa orang itu adalah orang-orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di hari kiamat insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena jalan keselamatan itu adalah Islam. Pintu keselamatan itu pintunya Islam. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kita sekalian bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai seorang muslim sampai hari ini, dan insya Allah sampai kita meninggal. Itu kita ngerungkepi, kita berusaha untuk memegang Islam sampai akhir hayat. Karena itu merupakan satu-satunya pintu yang akan menghantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pintu lain kecuali Islam dan iman. Maka ketika kita menyaksikan kaum muslimin, artinya kadang ada fenomena yang kurang menyenangkan. Malah jadi orang Islam itu diperlakukan serba susah, serba salah. Ketika ada seorang muslim yang maksiat, misalkan, itu senantiasa ditakut-takuti dengan neraka. Tetapi ketika muslim itu kemudian taat kepada Allah, juga masih ditakut-takuti bahwa ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ini fenomena yang sangat meresahkan, fenomena yang sangat tragis, membuat kita sekalian menjadi kecewa dan ikut prihatin. Fenomena orang Islam itu selalu diperlakukan keliru. Jadi orang taat, jadi orang Muslim tapi masih maksiat ditakut-takuti dengan neraka. Tapi kalau sudah Muslim taat, sudah mau sholat, sudah mau ini, masih ditakut-takuti dengan apa? Ditakut-takuti amal ibadahnya tidak diterima. Jadi ibaratnya maju kena, apa? Mundur kena. Maju salah, mundur juga salah. Terus umat Islam suruh bagaimana? Kok sepertinya jadi Muslim malah susah. Sepertinya masuk Islam, masuk surga jadi begitu rumit, begitu sulit. Karena isinya cuma ketakutan jadi Muslim sekarang. Yang katanya Islam itu agama yang indah, agama yang mudah, agama yang begitu menenangkan, tapi ternyata ketika sudah jadi Muslim malah susah terus. Pas zaman masih maksiat ditakut-takuti, kamu akan masuk neraka, kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Akhirnya Muslim itu kemudian taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi Muslim yang baik, yang taat. Dari sebelumnya tidak sholat jadi mau sholat, sebelumnya tidak puasa jadi mau puasa, sebelumnya tidak mau zakat jadi zakat, dan seterusnya. Tapi saat sudah taat pun masih ditakut-takuti bahwa amalmu tidak akan diterima. Yang intinya saat masih maksiat tidak masuk surga, saat sudah taat pun masih ditakut-takuti tidak masuk surga. Ini fenomena, kondisi yang kita jumpai, yang kita amati, yang akhirnya menyebabkan Islam itu tercoreng. Boro-boro kok orang non-Muslim masuk Islam, orang Islam sendiri pun sampai fobia Islam, takut kepada agamanya sendiri karena begitu sulit. Kok susah ya jadi orang Islam? Mung pengen masuk surga gitu, hanya ingin masuk surga pun begitu susah dan sulitnya. Seperti itu. Begini salah, begitu salah. Padahal fenomena seperti ini fenomena yang sangat keliru. Wong Allah sendiri sudah menyatakan dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan famay yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dadanya akan dimudahkan, dilapangkan untuk menerima Islam. Nah, kula panjenengan itu sudah begitu lapang dada kita, begitu ridho, begitu puas, begitu senang dengan Islam. Kok masih ada yang kemudian menakut-nakuti kita akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga? Berarti ini Islam ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala.